Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Doni Triawan, SSI MSI, selaku dosen pengampu materi kuliah kimia analisis terapan, dan teman-teman sekalian. Baik, di sini saya Nisa Nur Fitriani dengan NPM F0E0200300011 akan memandu presentasi pada pagi hari ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Aprilia Anggian Hasanah dengan NPM F0E020003, Hanifah Mardia F0E020019, Angelica Violintika dengan NPM F0E020025, Aprilia Devi Wibowo dengan NPM F0E020032. Baik, yang pertama, materi pertama akan disampaikan oleh Aprilia Devi Wibowo. Kepada Aprilia, saya persilakan. Pengertian analisis kadar air. Air merupakan salah satu unsur penting dalam bahan pangan meskipun bukan sumber nutrien, namun keadaannya sangat esensial dalam kelangsungan proses biokimiawi organisme hidup. Air dalam bahan pangan terdapat dalam berbagai bentuk, yaitu air bebas, terdapat dalam ruang-ruang atau sel dan interglander, serta pori-pori yang terdapat pada bahan air terikat secara lemah karena teradsorpsi pada permukaan koloid makromolekuler seperti protein, pati, dan selulosa. Selain itu juga terinspirasi di antara koloid tersebut dan merupakan pelarut zat yang ada dalam sel. Air dalam bentuk ini masih memiliki sifat air bebas dan dapat dikristalisasikan dalam proses pembekuan. Ikatan antara air dengan koloid tersebut merupakan ikatan hidrogen. Air dalam keadaan terikat kuat yaitu air yang membentuk hidrat. Ikatannya bersifat ionik sehingga selektif sukar dihilangkan atau diuapkan. Air jenis ini tidak membeku meskipun dikelilingkan pada suhu 0 derajat. Baik, terima kasih kepada Aprilia Devi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Angelica Violintika. Kepada Angel, saya persilakan. Metode analisa kadar air. Yang pertama, metode pengeringan atau termografimetri, proses perpindahan panas pada sebuah permukaan benda sehingga kandungan air berkurang. Yang kedua, metode destilasi atau termovolumetri, proses pemisahan suatu campuran yang didasarkan pada perbedaan titik didih dan tekanan uap yang cukup signifikan. Yang ketiga, metode fisis, yakni tetapan dielektrikum untuk air yang memiliki tetapan dielektrikum yang berukuran 80. Yang keempat, metode kimiawi atau Karp-Fischer method. Dengan metode titrasi Karp-Fischer, metode kalsium karbida, metode asetil klorida. Sekian, terima kasih.
Terima kasih kepada Angelica Viola Violentika. Yang materi selanjutnya akan dibacakan oleh Hani. Kepada Hanifah Maria, saya persilakan. Alat-alat yang digunakan, pertama pH meter untuk mengukur pH dan air yang akan diukur. Kedua, conductivity meter untuk mengukur konduktivitas atau daya hantar listrik dari air. Tiga, spektrofotometer untuk mengukur berbagai kandungan logam berat dalam sampel air. 4. Hot plate untuk memanaskan campuran atau sampel dalam laboratorium. 5. Turbidity meter untuk mengukur kekeruhan air. 6. Sodium meter untuk mengukur karbisium atau natrium dalam sampel air. 7. Alat-alat gelas kimia. Terima kasih. Terima kasih kepada Hanifah Maria. Selanjutnya, perhitungan yang akan dibacakan oleh Aprilia Anggian Hasanah. Kepada Aprilia, saya persilakan. Baiklah, sebelumnya terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan. Kadar air bersih basah gram per 100 gram bahan basah sama dengan W min W1 min W2 dikali 100 per W. Kadar air basis kering G per gram G basah bahan kering sama dengan W min W2 per W1 min W2 dikali 100. Keterangannya, W bobot sampel sebelum dikering gram, satuannya W1 bobot sampel dan cawan kering gram, W2 bobot cawan kosong gram. Yang kedua, perhitungan kadar air sama dengan 0,4 F V1 min V2 per W1 dikali 100. Dengan W1 berat sampel gram, V1 volume beraksi Karl Fischer untuk titrasi sampel, F2 volume beraksi untuk titrasi Blanco, ml mililiter, F faktor standarisasi beraksi 0,4 ekivalen air beraksi. Selanjutnya perhitungan D sama dengan E1 E2 per F dikali R2. Dengan F daya tarik menarik antar dua ion berlawanan, E1 E2 itu muatan ion-ion, dan R jarak antara dua ion. Contoh, produk seberat 5.000 kilo berkadar air 180%, dikeringkan sedemikian hingga berat akhirnya menjadi 2.500 kilo. Berapa kadar air dalam persen BK dan persen BB dari produk tersebut? Jawabannya, kadar air X dengan 180 derajat BK atau X 1,8 X wire per WK X wire per WT min W air 1,8 sama dengan wire W air atau WT min W air 1,8 WT min W air sama dengan W air 1,8 WT min 1,8 W air sama dengan W air 2,8 W air sama dengan 1,8 WT. W air 1 sama dengan 1,8 per 2,8 WT1. W air 1 sama dengan 0,643 atau 5.000. W air sama dengan W air 1 sama dengan 3.215 kg. WK1 WT 1 min W air 1 WK1 sama dengan 5.000 min dikurang 3.215 W1 sama dengan WK1 sama dengan 1758 kg. X2 sama dengan W air
2 per WK 1. X2 sama dengan WT 2 min WK1 per WK1. X2 sama dengan 2.500 dikurang 1.785 per 175 dikali 100%. X2 sama dengan 40,86% BK. Jadi kadar air akhir BK basis kering sama dengan jadi kadar air BK basis kering sama dengan jadi kadar air akhir BK basis kering sama dengan X1 sama dengan W air per WK, X1 sama dengan W air per WT min W air, X1 sama dengan 3.215 per 5.000 dikurang 315 dikali 100%. X1 sama dengan 180% BK. Untuk BB-nya, jadi kadar air BB basis basah sama dengan M. M2 sama dengan W air dikali 2 per WT dikali 2. M A2 sama dengan WT2 min 2K1 per WT2. M2 sama dengan 2.500 dikurang 1.785 per 2.500 dikali 100%. M2 sama dengan 28 min 6% BB. Dan contoh yang ketiga, diketahui suatu bahan pangan mempunyai kadar air 80% BB basis basah. Berapakah kadar airnya bila dinyatakan dalam BK basis kering? Jawabannya M sama dengan M per 1 dikali M sama dengan 0,8 per 1 min 0,8 dikali 100%. M sama dengan 400% BK. Selanjutnya, diketahui suatu bahan pangan mempunyai kadar air 26% BK basis kering. Berapakah kadar airnya bila dinyatakan dalam BB basis basah? M sama dengan M per 1 plus M 0,26 per 1 per plus M sama dengan 0,26 per 1 plus 0,26 dikali 100%. M sama dengan 2,63% BB. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Aprilia Anggian Hasana yang telah membacakannya. Selanjutnya yaitu penutup. Mari kita tutup presentasi ini dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Nisa Nurfitriani sebagai moderator izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.